Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi untuk video kali ini saya akan update kembali mengenai XAUUSD ya, yang dimana kalau kita perhatikan XAUUSD hari ini mengalami kenaikan cukup banyak ya, bahkan sangat banyak sekali ya, atau sangat tinggi ya. Kalau kita lihat sini kenaikan tertinggi dia itu ada pada level harga 1868 ini ya, atau 1868. Kalau kita lihat ya, di sini tren si XAUUSD ini sudah berubah menjadi bullish, tapi kita perlu mengkonfirmasi dengan satu candle terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan besok candlenya itu hijau kembali ya, atau misalkan dia nggak tutup di atas 1832, maka tren bullish itu sudah terkonfirmasi. Tapi kalau misalkan masih turun kembali ke bawah dan tutup di bawah 1832, maka otomatis trennya itu masih belum terkonfirmasi dengan sempurna. Kalau kita lihat sih dia memang udah breakout dari tren lainnya, dan kalau kita perhatikan di candle 4 jam ya, pada candle 4 jam ini harga itu cenderung terreject untuk turun kembali ke bawah. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, kita bisa perhatikan di 1854 ya sampai dengan 1861 ini. Itu saya ada buat ya pada saat saya membuat video untuk skenario XAUUSD yang kedua, yaitu pada video kedua pada hari Minggu kemarin. Saya ada buat video ya, kalau misalkan XAUUSD ini breakout dari 1832, maka next target dia itu ada pada level harga 1854 ya sampai dengan 1861 ya. Jadi ini next targetnya dia, dan hari ini pada saat dia breakout ternyata langsung tercapai untuk ke next target ini. Lalu kalau kita perhatikan kembali ya, next target ini atau daerah 1854 1861 ya merupakan daerah yang cukup penting untuk XAUUSD. Ini daerah ini saya ambil dari order block yang di sini ya, ini kan ada order block nih. Nah, area ini adalah area psikologis untuk harga dari XAUUSD. Jadi ini harganya terakhir disentuh pada tanggal 16 Juni 2021. Jadi ini adalah target tertinggi atau target price dari si XAUUSD untuk hari ini, dari kenaikan dia ya. Dan kalau kita perhatikan kembali, 1832 ini adalah area yang cukup penting juga untuk XAUUSD, yang dimana ketika dia mendekati area ini dia langsung cenderung untuk melakukan pullback kembali. Kita bisa perhatikan di sini ya. Jadi ketika dia mengenai ini juga ada pullback kembali, dan area 1821 dan sampai dengan 1826 ini merupakan range area supply dia sebelum dia pergi menuju ke 1832. Dan saat ini kalau kita perhatikan sudah hampir 2 hari ini dia berada di area ini terus ya. Dia terus melakukan sideways di area psikologisnya juga, sehingga pada saat dia mencoba untuk pullback atau naik ke atas ini ya, di area 1832 dia langsung terjadi pullback kembali ke bawah, dan dia bertahan di area 1821 sampai 1826. Nah, area ini yang menopang kenaikan dari si 1832 ini. Pada saat dia breakout langsung naik tinggi ke 1854 sampai dengan 1861. Kalau kita mau ukur kenaikannya ya, kalau misalkan kita mau ukur kenaikannya, kita bisa menarik level Fibonacci ya. Kita tariknya itu dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas seperti ini. Lalu kita perhatikan ya, XAUUSD sudah mendekati area golden rasionya Fibonacci ya. Dan candle juga kalau kita perhatikan pada saat menyentuh area 185 ya sampai dengan 1861 ini cenderung untuk pullback ya, atau ditarik kembali ke dalam kotak ini. Nah, kalau kita bisa lihat di sini harga itu benar-benar close di dalam kotak putih ini yang saya buat pada video kemarin. Ya, tadinya saya juga pikir si XAUUSD ini sudah breakout dan mungkin dia bisa ke area 1900 tertingginya atau di harga 1880. Ternyata dia nggak breakout dari si 1854 ini ya, sampai dengan 1861 ini. Dan kalau kita perhatikan sini ada candle rejection cukup panjang ya, ditambah ini dia coba untuk naik kembali tapi masih gagal terjadi rejection. Jadi
kita bisa konfirmasi sell di daerah sini pada saat dia sudah berada di luar kotak si supply-nya ini. Kalau misalkan kita terkonfirmasi di sini, ya harga itu sudah turun kembali ke bawah. Dan saat ini kalau kita perhatikan, CXOUSD ini sedang berada di area golden ratio-nya, si Fibonacci ini, dan cenderung untuk melakukan pullback ke atas. Jika memang dia ingin melanjutkan kenaikannya, untuk melakukan retest kembali di area 1854 sampai 1861 ini. Ya, jadi ini adalah skenario kedua yang saya gunakan. Ya, pada saat saya buat video hari Minggu kan, saya itu buat 2 video untuk XAUUSD. Yang pertama itu skenario penjualan, ya kalau dia nggak bisa menembus 1821 ini, ya terutama dia nggak bisa menembus 1832 ini, maka kita menggunakan skenario penjualan, ya skenario yang pertama. Tapi ketika dia menembus 1832 sampai menembus 1832 ini, maka kita melakukan skenario yang kedua, yaitu skenario pembelian yang ada pada video kedua. Lalu kalau kita perhatikan sini area ini juga udah cenderung terjadi pullback, ya karena ini kalau misalkan dia melanjut turun, ya kalau dia nggak mau melakukan koreksi kembali atau ini hanya fake breakout dari CXOUSD, maka dia akan lanjut turun kembali dan menerobos si 618 ini atau golden ratio-nya si Fibonacci. Kemungkinan besar dia akan sideways dulu daerah sini, ya kalau misalkan dia ingin menembusnya, baru dia turun lagi ke bawah. Ya, kalau misalkan dia mau melakukan reversal atau pullback ke atas, maka dia akan langsung naik ke atas begini. Atau dia juga bisa reversal dulu, nanti baru dia naik ke atas. Jadi untuk skenario-nya sebenarnya kita bisa mengambil langkah yang menggunakan Fibonacci ini untuk patokannya. Ketika dia sudah berada di area golden ratio-nya, kita bisa coba untuk entry buy. Ya, dengan stop loss kita itu mungkin kita bisa place di 618-nya ini. Atau di area 18.840. Itu kalau misalnya kita mau sell, mau buy. Tapi kalau misalnya kita mau sell, saran saya sih lebih baik kita tunggu di area 1854 untuk yang paling aman, atau kita bisa tunggu di area sini, di area breakout dari area 618 ini. Jadi kalau misalkan masih di area 618 ini, harga itu cenderung untuk melakukan pullback ke atas. Sebenarnya saran saya untuk besok itu mengenai XAUUSD itu lebih baik wait and see dulu, ya, sampai kita mengetahui apakah si market ini clear entry mau naik atau mau turun. Oke, nanti kalau untuk perkembangannya akan saya coba update lagi di channel Telegram Yuna Trading ID. Oke, mungkin segini dulu untuk penjelasan saya mengenai XAUUSD. Ya, jadi intinya begitu ya untuk strategi buy dan sell-nya. Dan mungkin ya kalau misalkan ada yang kurang dari analisa video ini atau analisa saya, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Karena juga kalian juga bisa memanfaatkan area-area yang sudah saya tandain ini sebagai area psikologis harga. Jadi kalian bisa memanfaatkan ini sebagai patokan trading kalian juga. Oke, terima kasih. Ya mungkin segini dulu untuk penjelasan saya mengenai XAUUSD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf ya, dan silakan kalian tambahkan di kolom komentar juga, nggak apa-apa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.